Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian dari pencemaran udara, penyebab, dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Sebelumnya, terima kasih bagi teman-teman yang telah memberi masukan untuk saya di video lalu, di mana beberapa masukannya adalah untuk menjelaskan secara perlahan. Baik, akan saya coba. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa yang namanya pencemaran udara adalah sebuah kondisi di mana terdapat satu atau lebih substansi, yaitu berupa fisika, kimia, dan biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan makhluk hidup. Mungkin kita flashback sedikit bahwa yang namanya kondisi tercemar adalah apabila zat yang masuk ke lingkungan, dalam hal ini adalah udara, melebihi daya tampung udara tersebut. Dalam hal ini yaitu hingga membahayakan kesehatan makhluk hidup. Dan pencemaran udara ini juga merupakan salah satu dari pencemaran lingkungan hidup, yaitu selain dari pencemaran tanah dan pencemaran air, yang insya Allah juga akan kita bahas di lain kesempatan. Oke, next. Nah, berikut ini adalah penyebab terjadinya pencemaran udara. Penyebab terjadinya pencemaran udara yang pertama adalah secara alamiah, dan yang kedua adalah akibat dari kegiatan manusia. Untuk pencemaran udara yang disebabkan oleh alam, yang pertama yaitu pada saat peristiwa meletusnya gunung berapi. Saat gunung berapi meletus, maka terjadi peristiwa yaitu masuknya zat ke udara yang sangat berbahaya seperti hidrogen sulfida atau biasa kita kenal dengan H2S. Kemudian ada sulfur dioksida atau SO2, ada nitrogen dioksida, partikulat debu yang mengandung racun, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga kebakaran hutan. Meskipun berita yang sering kita dengar bahwa kebakaran hutan itu terjadi atas ulah manusia, namun sebenarnya hutan dapat terbakar dengan sendirinya, yaitu seperti pada saat musim kemarau, di mana kondisinya sedang kering dan matahari begitu terik sehingga dapat terbakar dengan sendirinya. Nah, ketika terjadi kebakaran hutan, semua asap yang dilepaskan ke udara mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, dan partikel kimia lainnya yang tentunya bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan, yaitu pencemaran udara akibat dari kegiatan manusia. Yang pertama adalah dari asap kendaraan. Selain akibat dari kandungan karbon monoksida dan juga partikulat debu, asap kendaraan juga bersifat karsinogenik akibat kandungan senyawa seperti bensin dan juga timbal. Kemudian juga ada akibat dari asap kegiatan industri, di mana mengandung karbon monoksida, nitrogen, sulfur, hidrokarbon, dan lainnya, tentunya menyesuaikan dengan proses pada industri tersebut. Dan kemudian juga ada pencemaran udara akibat dari kegiatan domestik seperti membakar sampah, membakar plastik, merokok, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian dampak dari pencemaran udara. Seperti kita ketahui bersama, pencemaran udara pasti akan berdampak pada berbagai faktor, pada berbagai sektor. Yang pertama adalah dampak bagi kesehatan. Pencemaran udara berupa partikulat maka akan menyebabkan kerusakan pada organ paru-paru seperti penyakit bronkitis, asma, dan penyakit-penyakit gangguan pernafasan lainnya. Kemudian pencemaran udara seperti gas karbon monoksida mengakibatkan keracunan dalam darah yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian. Dan dampak selanjutnya yaitu dampak terhadap ekonomi. Banyak kajian menyebutkan bahwa akibat dari adanya pencemaran udara, maka banyak kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti contoh,
penundaan penerbangan akibat adanya asap dari kebakaran hutan, dan banyaknya orang sakit sehingga mereka harus spend money untuk kesehatannya. Selanjutnya, ada dampak terhadap sosial. Dengan adanya pencemaran udara, setiap orang tidak dapat menikmati udara bersih. Setiap hari harus melihat dan menghirup asap misalnya, sehingga aktivitas sosial masyarakat menjadi terganggu. Nah, dampak berikutnya adalah dampak terhadap pendidikan. Dengan adanya pencemaran udara, maka dapat mempengaruhi kegiatan belajar para siswa dan juga mahasiswa. Mereka terhambat dari sisi kesehatan karena banyak yang sakit, juga karena kondisi lingkungan sehingga untuk belajar menjadi tidak nyaman. Berikutnya ini adalah dampak terhadap kegiatan pertanian. Tingginya pencemaran udara seperti debu dan atau partikulat, maka menyebabkan tumbuhan susah untuk melakukan fotosintesis akibat dari tertutupnya area hijau untuk melakukan fotosintesis, sehingga dampaknya adalah rusak atau bahkan kematian pada tumbuhan tersebut. Berikutnya lagi ada dampak terhadap kondisi lapisan ozon. Pencemaran udara berupa gas CFC mengakibatkan terbentuknya lubang-lubang di lapisan ozon akibat dari pembentukan molekul-molekul ozon yang kurang atau tidak sempurna, di mana dampaknya juga pada kesehatan manusia akibat dari sinar UV matahari yang tidak terfilter oleh lapisan ozon sehingga rentan terhadap kanker kulit. Kemudian terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini terjadi akibat adanya gas-gas seperti karbon dioksida, CFC, ozon, gas metana, tentunya yang ada di lapisan troposfer dalam konsentrasi yang tinggi pula. Akibatnya, panas matahari yang masuk terperangkap dan mengakibatkan terjadinya fenomena pemanasan global, di mana fenomena tersebut berdampak pada mencairnya es di kutub, sehingga air permukaan laut naik, hingga terjadinya perubahan iklim. Dan contoh dampak berikutnya adalah terjadinya hujan asam. Akibat dari tingginya pencemar udara seperti nitrogen dioksida, kemudian sulfur dioksida yang bereaksi dengan H2O atau air, maka akan membentuk asam sehingga air hujan yang tadinya memiliki pH netral, pH-nya turun mengarah ke kondisi yang asam, ya, pH-nya menjadi pH yang asam. Hujan asam ini dapat mengaruhi kualitas air permukaan dan juga air tanah, sehingga juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada makhluk hidup akibat dari penggunaan air yang sudah tercemar itu. Oke, berikut tadi adalah dampak dari pencemaran udara di berbagai bidang. Sekarang kita akan membahas komponen-komponen dari pencemaran udara tersebut. Untuk komponen pencemaran udara yang pertama, ada gas karbon monoksida atau gas CO. Gas CO banyak ditemukan pada kendaraan bermotor, terutama yang bermesin diesel. Gas CO terbentuk dari rasio kebutuhan udara dengan bahan bakar pada proses pembakaran di dalam ruang bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya juga ada gas karbon dioksida atau gas CO2. Gas CO2 adalah gas yang mampu meningkatkan suhu lingkungan akibat dari formasi yang dibentuk yang kita kenal dengan efek rumah kaca. Kemudian ada lagi gas nitrogen oksida atau gas NO, di mana sumber utama dari gas NO adalah dari kegiatan pembakaran, seperti proses pembakaran pada mesin kendaraan, pembakaran pada proses produksi sebuah industri, dan juga pada pembakaran sampah oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada gas sulfur dioksida atau gas SO2. Gas SO2 ini timbul dari kegiatan pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur seperti batu bara, di mana biasanya digunakan sebagai bahan baku pembakaran pada industri pembangkit listrik. Nah, kemudian ada komponen berupa gas hidrokarbon atau gas HC. Sesuai dengan namanya, HC ya, gas hidrokarbon.
Senyawa ini mengandung hidrogen dan karbon. Pembentuk hidrokarbon ini biasanya dari kegiatan proses pembakaran perindustrian, penguapan pelarut organik, pembakaran sampah, serta juga akibat dari pembakaran yang tidak sempurna pada kendaraan-kendaraan bermotor. Kemudian komponen pencemar berikutnya adalah gas ozon atau gas O3. Ozon merupakan hasil dari proses fotokimia dari nitrogen oksida dan juga hidrokarbon. Serta komponen pencemar udara yang terakhir yaitu ada partikulat. Berdasarkan ukurannya, partikulat dengan ukuran maksimal 45 mm disebut dengan total suspended solid atau TSP, atau juga kita kenal dengan total partikel tersuspensi. Kemudian ada partikel PM10 atau partikel kurang dari 10 mm, dan partikel PM2,5 adalah partikel kurang dari 2,5 mm. Berdasarkan ukuran tersebut, maka untuk PM10 dan PM2,5 dapat masuk dan mengendap pada area bronki dan alveoli. Sedangkan untuk yang tadi satunya, untuk TSP atau total suspended partikulat, hanya sampai pada saluran pernafasan dan tidak dapat masuk ke paru-paru. Kemudian untuk sumbernya, sumber partikulat alami dapat berasal dari letusan gunung berapi, adanya badai yang membawa partikulat ke udara, dan lain sebagainya. Lalu juga akibat aktivitas manusia dapat berupa luaran dari pembakaran bahan bakar fosil pada kendaraan dan industri, di mana kegiatan itu menghasilkan cukup banyak partikulat, dan juga akibat dari lalu lalang kegiatan manusia sehingga menjadikan partikel tersuspensi di udara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar, serta masukan dan saran kami tunggu demi perbaikan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.